Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Salsabila Zahra dengan NIM 2042. Saya Dia Aulia dengan NIM 2059. Saya Safana Aulia Aziza dengan NIM akhir 2053. Saya Vina Ardelia dengan NIM 2047. Saya Mufinatul Munan dengan NIM akhir 2041. Dan saya Quinta Caida Sabriar dengan NIM akhir 2048. Di sini kami akan menjelaskan tentang Islam dan budaya mengenai Maulid Nabi. Islam masuk ke berbagai wilayah dunia sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Di Indonesia, ajaran Islam berinteraksi secara harmonis dengan budaya setempat yang telah lama berakar, menghasilkan budaya yang menarik yaitu akulturasi yang memperkaya warisan spiritual dan sosial. Budaya berperan sebagai medium bagi nilai-nilai Islam, di mana praktik keagamaan seringkali diekspresikan melalui adat istiadat dan kearifan lokal. Islam mengajarkan kemaslahatan dan kearifan lokal, mengubah ajaran tersebut menjadi pola hidup yang terorganisir, gotong royong, serta saling menghargai. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu tradisi paling populer yang menggambarkan perpaduan antara ajaran Islam dan budaya. Perayaan kelahiran Nabi ini bukan sekedar ritual agama, melainkan acara komunal yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Perayaan Maulid Nabi berkaitan erat dengan ketahanan pangan adalah tradisi sedekah, makanan, dan kenduri. Dalam berbagai adat lokal, masyarakat secara bersama-sama menyiapkan hidangan, seringkali berupa tumpukan nasi atau hasil pertanian yang melambangkan rasa syukur dan kemakmuran. Hidangan yang disajikan umumnya berasal dari produk panen setempat seperti beras, sayuran, dan buah-buahan. Hal ini merayakan dan mempromosikan potensi bahan pangan daerah serta menekankan pentingnya produksi pangan mandiri. Tradisi ini merealisasikan semangat ajaran Islam tentang kewajiban berbagi dan meratakan rezeki. Pembagian makanan dari kenduri memastikan bahwa setiap anggota komunitas, khususnya mereka yang kurang mampu, dapat menikmati hasil bersama. Ini merupakan wujud konkret dari ketahanan pangan tingkat komunitas dan distribusi yang adil. Secara etimologis, Maulid Nabi berasal dari bahasa Arab yakni walada yalidu waladan, yang artinya kelahiran. Konteks ini berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yakni setiap tanggal 12 Rabiul Awal pada kalender Islam, yang umumnya di Indonesia menjadi perayaan dan dijadikan hari libur nasional. Menariknya lagi, di negara mayoritas Islam seperti Arab Saudi, perayaan ini dianggap bid'ah, sedangkan di Indonesia dianggap sebagai budaya. Pada kenyataannya, perintah untuk merayakan Maulid Nabi tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis. Namun, peringatan Maulid Nabi juga berdasarkan pada ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis yang menekankan pada rasa cinta, meneladani akhlak, serta mensyukuri di atas diutusnya Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Seperti pada Al-Quran Surat Yunus ayat
58 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un, yang artinya, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus ayat 58. Shadaqallahul azim. Perayaan Maulid Nabi muncul dan berkembang setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Hal ini merupakan simbolis dan juga penghormatan kepada Rasulullah SAW terkait keteladanannya dan juga kebesarannya melalui budaya dan juga ritual serta kegiatan keagamaan. Meskipun masih banyak perdebatan antara para ulama mengenai perayaan Maulid Nabi ini, yaitu antara bid'ah dan juga tidak, namun Maulid Nabi sendiri sudah berkembang di berbagai negara, terutama di Indonesia. Esensinya tidak hanya berupa kegiatan ini yang sangat besar, tapi juga merupakan gairah keislaman yang hadir di tengah-tengah umat. Di Indonesia, perayaan Maulid Nabi sudah dianggap sebagai hari besar, sehingga ditetapkan sebagai hari libur nasional. Perayaannya biasanya berlangsung beragam dan meriah. Biasanya didukung dengan acara berbagai macam perlombaan dan pengajian, dan dilakukan di pondok pesantren, masjid, ataupun musola. Pada malam puncaknya, yaitu pada malam tanggal 12 Rabiul Awal, biasanya masyarakat melakukan sholawat Nabi bersama, dan menceritakan awal mula kisah perjalanan Nabi Muhammad sampai wafat. Masyarakat di berbagai daerah memiliki tradisi masing-masing untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seperti contoh ada di Jawa Timur. Misalnya, warga di sana membuat tumpeng kuning lengkap beserta lauknya. Setelah doa dan tiba, makanan tersebut akan diberikan sebagai berkat. Tradisi ini menunjukkan nilai gotong royong, kebersamaan, dan semangat saling membantu yang membangun, memperkuat ikatan sosial, dan juga serta membantu rasa syukur masyarakat. Dalam perayaan Maulid Nabi, ketahanan pangan tercermin dari tradisi gotong royong dalam menyiapkan hidangan. Hidangan tersebut memanfaatkan pangan lokal. Hal ini memperkuat kemandirian, keberlanjutan, dan pemerataan pangan di masyarakat. Tradisi tersebut mencerminkan kebersamaan, efisiensi pengolahan pangan, dan distribusi yang adil, sesuai dengan ajaran Islam, yaitu berbagi rezeki, menghindari pemborosan, dan mensyukuri nikmat Allah. Dengan demikian, tradisi Maulid Nabi tidak hanya berfungsi sebagai momen untuk mengenang ajaran Nabi Muhammad SAW, tetapi juga sebagai mekanisme sosial budaya untuk memperkuat solidaritas, kebersamaan, dan ketahanan pangan yang didasarkan pada sumber daya lokal di tengah masyarakat. Keserasian antara Islam dan budaya melalui tradisi seperti Maulid Nabi mencerminkan Islam Nusantara yang inklusif dan adaptif. Ia mengajarkan bahwa menjaga tradisi sama artinya dengan menjaga keseimbangan
ekologi, sosial, dan ekonomi. Dengan merawat nilai-nilai maulid, terutama dalam aspek berbagi hasil bumi, kita turut berkontribusi pada penguatan ketahanan pangan nasional yang berlandaskan kearifan dan partisipasi masyarakat.